Untuk mempersiapkan hati kita di dalam menyambut Jumat Agung, mari kita membaca Yohanes pasal 18. Kita akan membaca ayat pertama sampai 11. Yohanes pasal 18, kita akan membaca pertanggapan. Ayat 1 sampai 11, saya akan membaca pasal 18 ayat pertama, jemaat membaca ayat kedua, kita bertanggapan sampai ayat 11. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret," katanya kepada mereka. "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkaus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau mengingat akan cinta kasih-Mu yang telah mengirim anak-Mu yang tunggal mati menggantikan kami. Dan kami ingin merenungkan betapa besar, betapa dalam, betapa luas, betapa lebar cinta kasih di atas Kalvari itu. Biarlah ketika kami merenungkan kembali jejak langkah Kristus dalam dunia, hati kami dipenuhi dengan cinta kasih-Mu. Biarlah roh yang telah membawa kami kepada keselamatan dan juga telah menurunkan firman, hari ini bekerja memberikan terang dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, setelah perjamuan makan malam, maka Tuhan Yesus dan beberapa murid pergi ke seberang sungai Kidron. Mungkin waktunya hampir tengah malam. Kalau kita mengandaikan mereka mulai makan Paskah itu pukul 6, mungkin mereka selesai pukul 8 atau pukul 9, dan mereka pergi. Seorang komentator Alkitab, William Buckley, mengatakan, biasanya dari altar persembahan, darah yang mengucur sebagian itu melewati sungai Kidron. Dan biasanya di hari-hari itu ada lebih dari 200.000 ekor hewan yang dipersembahkan. Sehingga dengan begitu banyaknya darah, ketika Yesus melewati sungai Kidron, mungkin terlihat bekas darah yang mengalir, yang mengingatkan akan pengorbanan yang akan dihadapi oleh Yesus. Kidron artinya gelap. Yesus setelah dikhianati oleh Yudas, lalu kemudian dia pergi ke sungai Kidron. Dia mengatakan, "Apa yang akan kau lakukan? Lakukan." Lalu kemudian Yesus pergi melintasi sungai kegelapan itu dan menuju kepada persiapan di atas kayu salib. Saudara sekalian, ketika Yesus melewati Kidron, mengingatkan kita bahwa Daud juga pernah melewati sungai Kidron. Saudara sekalian, sebagaimana Yesus, Daud juga dikhianati. Di dalam Yohanes pasal 13, ketika Yesus mengungkap pengkhianatan Yudas, Yesus mengatakan, "Orang yang makan rotiku mengangkat tumit atasku," atau mengkhianati aku. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 13 dijelaskan bahwa Yesus mengutip Mazmur pasal 41. Dan di dalam Mazmur 41 dicatat bahwa Daud mengatakan kalimat itu, "Orang yang makan semeja dengan aku, orang yang begitu dekat, orang yang makan rotiku, sekarang mengangkat tumit mengkhianati aku." Siapa yang dimaksud?
para ahli mengatakan orang yang begitu dekat dengan Daud, mengkhianati Daud, namanya Ahitofel. Jadi kita melihat paralel di sini. Yesus dikhianati Yudas, dia melewati sungai Kidron menuju kepada penderitaan. Daud dikhianati oleh Ahitofel, lalu kemudian pergi melewati sungai Kidron menuju kepada padang belantara dikatakan. Saudara sekalian, siapa Ahitofel yang mengkhianati Daud? Ahitofel adalah cuke liangnya orang Israel. Di dalam kisah 3 negara, kita mengenal Kong Ming atau cuke liang sebagai seorang penasehat yang demikian brilian. Hampir semua nasihatnya demikian akurat, jarang kalah. Hanya dicatat di dalam akhir hidupnya dia belum mencapai idealismenya, yaitu mempersatukan Han. Dia berhadapan dengan seorang pemikir yang tidak kalah cerdas, yaitu namanya Sumai. Tetapi bagaimanapun juga, meskipun dia demikian jenius, tetapi kurang resource, kurang kapital, sehingga tidak bisa memaksakan kekuatan, harus sabar dan kehilangan waktu. Saudara sekalian, Ahitofel dikatakan demikian cerdas, demikian luar biasa brilian, tetapi berbeda dengan cuke liang yang masih idealis. Dia seorang yang dikuasai oleh akhirnya dendam dan mengkhianati Daud. Saudara, dikatakan baik Daud maupun Absalom menghormati Ahitofel. Kalau dia bikin strategi dikatakan seperti firman Tuhan. Maksudnya apa saudara? Kalau misalnya Ahitofel ditanya, dia bilang strateginya begini. Orang pergi cari nabi. Lalu kemudian bagaimana firman Tuhan? Tuhan mengatakan harus begini. Loh, kok mirip ya? Uji lagi. Ahitofel, kita mau ada kondisi begini. Bagaimana nasihat kamu? Oh, kamu harus begini-begini. Dicek pergi kepada firman Tuhan, kepada nabi. Tuhan mengatakan begini. Loh, kok mirip ya? Maka dia sangat dihormati. Demikian jenius, demikian tepat dan akurat. Saudara sekalian, kenapa dia berkhianat? Ketika Absalom klaim dirinya sebagai raja, Daud pikir, sudahlah, kita tidak usah di sini. Saya tidak mau perang. Saya tidak mau lawan Absalom. Kita pergi saja menyingkir. Kemudian dia menyingkir. Daud bukan orang yang demikian pasif. Nanti kita akan melihat paralelnya dengan Yesus. Di Taman Getsemani, Yesus tidak pasif. Ketika Daud kabur dari Absalom, dia tidak pasif. Di tengah jalan dia ketemu Imam Sadok dan Abiatar. Oh raja, kami mau ikut engkau, mau bawa tabut perjanjian. Nanti mati di tengah jalan pun saya akan mati bersama engkau. Daud bilang, Sadok, Abiatar, pulang. Nanti kalau ada info, lapor pada saya. Dia sudah siapkan mata-mata di situ. Lalu kemudian di situ Daud dengar kabar. Daud, Ahitofel ikut Absalom. Wah, Daud sedih sekali. Ahitofel penasehat terbaikku ikut Absalom. Apa jadinya ini? Saudara sekalian, ada ahli perjanjian lama yang mengatakan Ahitofel kemungkinan adalah kakeknya Batsheba. Jadi ada kemungkinan dia tidak terima keluarganya dihancurkan oleh Daud. Dia tidak terima keluarganya menjadi berantakan. Dan diam-diam menyimpan dendam. Ada yang mengatakan demikian. Maka sangat mungkin Alkitab tidak catat jelas alasannya. Tapi Alkitab catat Ahitofel berkhianat. Saudara sekalian, maka Daud kemudian berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku harus menghadapi Ahitofel. Oh Tuhan, gagalkan nasihat dia. Karena Daud tahu dia demikian jenius. Dia pasti akan menghadapi lawan yang sangat berat. Oh Tuhan, tolong gagalkan Ahitofel. Begitu selesai berdoa, muncul satu orang sahabat dia namanya Husai. Dia pakai kain kabung, dia mengatakan, Raja, saya mau ikut kabur. Saya mau mati bersama dengan kamu. Langsung Daud lihat, loh, saya baru berdoa sama Tuhan. Tuhan, gagalkan Ahitofel. Langsung muncul Husai. Lalu Daud bilang, Husai, kamu saya berikan misi. Apa Daud? Misimu adalah masuk sebagai mata-mata. Hah? Saya harus bagaimana? Pulang, bilang sama Absalom kamu mau mengabdi. Oh, apa yang harus saya lakukan? Misimu satu, gagalkan nasihat Ahitofel. Wah, saudara sekalian, di situ ternyata Husai diberikan mandat penting oleh Daud. Dia harus menyusup ke tempat musuh. Dan kemudian di situ dia mengatakan, baik raja,
Sekarang saya akan menyeberang sungai Yordan, lalu kemudian akan lewat Kidron, dan kemudian akan siap-siap di sana. Lalu Husai pulang, saudara. Ketika Absalom datang, dia mengatakan, Absalom, saya mau mengabdi. Hah, kamu Husai kan? Sahabat papaku kan? Ya, sahabat. Kenapa sahabat mau sekarang sama aku? Loh kan kamu kan pemimpin masa depan. Saya kan sahabat raja, bukan sahabat Daud. Rajanya ganti. Waktu itu sekarang kamu anak raja, kamu raja yang sah. Ya saya sekarang sahabat kamu. Orang senior, bagus. Makin banyak senior, ikut saya makin baik. Oke, kamu saya terima. Itu pimpinan Tuhan, saudara. Ahitofel mungkin lihat-lihat, mau main trik ini. Tapi Tuhan menggerakkan hati Absalom, oke, kamu sekarang juga masuk tim saya. Lalu Ahitofel langsung bilang, Absalom, kumpulkan semua selir-selir papamu. Di depan umum tunjukkan, kamu sudah putus hubungan sama papamu. Ya. Kamu ambil mereka semua. Di depan umum, Absalom menunjukkan bahwa dia bukan lagi anak papanya. Dia raja yang sah. Lalu kemudian di situ memberikan syok terapi kepada orang-orang pengikut Daud. Ahitofel langsung brilian, dia mengatakan, sekarang strategi kedua, apa Ahitofel? Daud sekarang sedang kabur, jangan tunggu besok, kirim 12.000 pasukan, fokus, hanya serang Daud, yang lain biarkan hidup. Ingat, 12.000 pasukan, gerak cepat, langsung bunuh Daud, maka Daud mati, semua selesai. Oh gitu ya, jangan tunggu malam ini juga, langsung bunuh Daud. Nah ini yang ditakutkan Daud, saudara. Ahitofel demikian cerdas, efisien, efektif, cepat, dan langsung mematikan. Tiba-tiba Tuhan gerakkan Absalom. Aku mau minta second opinion. Panggil Husai kemari. Husai datang. Dia ingat pesannya dari Daud. Gagalkan nasihat Ahitofel. Gimana caranya ya? Ahitofel bilang malam ini juga serang. Daud kan belum sempat sembunyi. Daud belum sempat siap-siap. Begitu kecapean langsung diserbu dan fokus bunuh Daudnya. Menurut kamu gimana Husai? Sabar Raja, sabar. Jangan lupa, Daud itu temanku. Dia itu adalah panglima perang veteran. Triknya banyak. Oh gitu ya? Mending hati-hati, pelan-pelan. Jangan gegabah. Dia nanti ngumpet di mana. Kita malah celaka, kalau di strike balik, kita kalah. Orang nanti akan berontak, oh ternyata Daud memang kuat. Nah jadi saya harus bagaimana? Santai, alon-alon asal kelakon Raja. Kumpulkan semua orang dari Dan sampai Beersheba, kumpul. Perlu waktu saudara. Habis itu Raja, kamu harus perang sendiri. Kalau strateginya Ahitofel itu, yang dapat keuntungan adalah Ahitofel. Tapi kalau kamu maju perang di depan, yang dapat keuntungan kamu Raja. Setuju? Jangan buru-buru. Kita pelan-pelan, kumpulkan semua pasukan dari Dan dan Beersheba dan saya akan maju perang. Itu keputusan saya. Ahitofel manggut-manggut saudara. Aku udah tahu, mati kamu. Dan kalau kamu mati, aku juga mati. Tenang, dia pulang. Alkitab mencatat, Ahitofel membereskan semua urusan rumah tangga, lalu mati bunuh diri. Ini nasib orang cerdas, tapi tidak ada hati untuk Tuhan. Dia tidak ada takut Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai orang yang lebih kurang cerdas, yaitu Husai, untuk melawan orang yang paling cerdas dalam kerajaan. Alkitab jelas mengatakan, Tuhan menggagalkan siasat, nasihat dari Ahitofel. Saudara, Daud orang yang cerdas, tapi strateginya banyak lubang. Demikian juga dalam hidup kita, bukan? Kita punya banyak strategi dalam kehidupan. Strategi rumah tangga, strategi pendidikan, strategi keuangan. Dan bukankah ada banyak lubang di dalam strategi kita? Saudara sekalian, menghadapi hari depan, berapa hari ke depan nanti BBM akan seperti apa, langsung bikin kita kocar kacir. Saudara mungkin sudah punya strategi banyak, bisa kocar kacir.
Disitulah Daud berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolong gagalkan strategi orang yang pinter itu. Saudara sekalian, ada banyak lubang dalam strategi kita. Tetapi kita percaya ada Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang mengatur sejarah. Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita bukan hanya bersandar pada strategi kita, tetapi bersandar pada Tuhan yang berdaulat. Tetapi sekaligus Daud juga tidak pasif. Dia seorang yang punya strategi. Dia tidak lari begitu saja. Dia mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Yang menarik adalah di dalam seluruh kitab suci, kasus bunuh diri, gantung diri dalam perjanjian lama hanya Ahitofel. Saul waktu bunuh diri pakai pedang. Banyak orang yang lain ada yang bakar diri. Simson dengan meruntuhkan bangunan. Tetapi kasus orang yang bereskan semua rumah, urusan rumah, pergi gantung diri, cuma dicatat Ahitofel. Dan dalam perjanjian baru, ketika Yesus mengutip bahwa Daud dikhianati oleh orang yang duduk makan roti semeja dengan dia, Yesus sedang menunjuk kepada Yudas yang akhirnya mengkhianati dia. Dan persis seperti Ahitofel, orang yang cerdas terpelajar ini mati bunuh diri. Saudara, Yudas hadir. Mungkin murid-murid itu senang. Kita punya scholar intelektual. Saya Petrus itu nelayan, Yohanes nelayan, ada Matius pemungut cukai, lumayan scholar tapi kredibilitasnya diragukan. Orang yang secara masyarakat subscribernya sedikit, saudara. Tidak populer, tidak disenangi, ya, musuh masyarakat. Nah, siapa orang yang klan Iskariot, klan bangsawan, orang terpelajar, yang menjanjikan hari depan? Ya Yudas. Tetapi di mata Tuhan semuanya berbeda, saudara. Yudas orang yang sangat nasihatnya dihargai. Coba saudara lihat ya. Yudas kecam satu orang. Kecam Maria dari Betani. Itu kenapa dipakai untuk Yesus? Harusnya untuk orang miskin. Rame-rame murid-murid bully dia, saudara. Bully Maria. Karena pengaruh dari Yudas. Yudas seorang yang sangat dihormati. Tapi akhirnya kita melihat bagaimana dia menjual Yesus. Dan Yesus menyeberang sungai Kidron. Dia bersiap untuk menghadapi penderitaan. Tetapi saudara-saudara sekalian, sama seperti Daud juga bukan pasif. Yohanes mencatat bahwa Yesus masuk ke Getsemani sebagai tuan dan bukan sebagai mangsa. Dia bukan mangsa, saudara. Dia tidak kaget. Jadi Yudas mau bilang, surprise. Nggak surprise. Udah tahu ribuan tahun yang lalu Yudas. Gitu. Surprise, Yesus, cilukba. Nggak kaget gitu ya. Jadi dia mau bikin kejutan tapi Yesus tidak kaget. Yudas datang bersama prajurit membawa obor. Kenapa saudara? Dalam imajinasinya dia, Yesus lagi ngumpet. Memalukan ya saudara, kalau ketangkep, Yesus, mana Yesus, Yesus. Ah ini ya. Dibawa semua diseret. Yudas datang cium. Nah yang ini, ya kode, ini loh Yesusnya. Yesus tidak ngumpet saudara, malah ditanya, saya siang-siang ada ngajar baik-baik. Kenapa kamu nggak tangkap? Kenapa mesti malam-malam seperti ini? Saudara sekalian, kejahatan Yudas, pengkhianatan Yudas tidak bisa menghentikan kasih karunia Tuhan. Tidak bisa saudara. Jadi meskipun Yudas berkhianat, jahat, tidak menghargai Tuhan, menjual Tuhan. Dalam bagian lain dia mencium Yesus. Dia menunjukkan gestur penuh hormat, tapi hatinya penuh dengan kebencian. Saudara sekalian, kasih karunia Allah tidak bisa digagalkan oleh kejahatan Yudas. Tapi logika ini tidak boleh dibalik. Banyak orang kemudian mengatakan, kalau gitu kita harus terima kasih sama Yudas. Kalau tidak ada Yudas, kita tidak bisa selamat. Loh ini jadi kacau lagi. Kalau Yudas tidak jual Yesus, Yesus tidak naik kayu salib, maka kita tidak diselamatkan. Thank you Yudas. Loh kok begitu? Yudas itu pahlawan. Ini sekarang penjahat kok jadi pahlawan saudara. Saudara-saudara sekalian, kedaulatan Allah tidak bisa dipermainkan oleh kebebasan manusia. Tetapi kebebasan manusia harus dipertanggungjawabkan. Karena kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab. Yudas bukan inisiator. Yudas bukan pahlawan.
inisiatornya Tuhan, bukan Yudas. Sehingga meskipun Yudas berbuat jahat, maka rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Saudara, prinsipnya kejahatan perlu anugerah. Tetapi anugerah bisa ada tanpa kejahatan. Tidak ada kejahatan yang memutarbalikkan anugerah. Jadi jahat perlu anugerah. Tapi anugerah bisa eksis tanpa kejahatan. Jadi kalau dibalik, kalau tidak ada kejahatan, tidak ada anugerah, itu adalah logika yang salah. Karena justru adanya kejahatan menunjukkan ada anugerah yang dimanipulasi atau diputarbalikkan. Itu adalah teologi dari Agustinus. Nah, saudara sekalian, sederhananya begini. Thank you Yudas. Kalau kamu tidak jual Yesus, Yesus tidak naik kayu salib. Kalau Yesus mengatakan saya tidak mau turun, lu mau jualan apa sekarang? Jualan kangkung? Jualan Petrus? Kurang laku saudara waktu itu. Petrus baru laku karena ada Yesus. Jadi kalau Tuhan tidak inisiatif, Yudas juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kejahatan Yudas akan dihukum. Saudara sekalian, maka kita melihat bahwa rencana Tuhan di atas rencana Yudas. Rencana Tuhan di atas rencana imam besar. Imam besar mengatakan kalau Yesus hidup, dia akan mengancam seluruh kebudayaan kita. Maka kebudayaan kita hancur atau Yesus yang hancur. Kalau Yesus itu nanti berontak, dia akan membuat seluruh orang Israel diganyang oleh Roma. Jadi mending dia mati daripada kita semua binasa. Itu rencana imam, saudara. Rencana Tuhan di atas rencana Yudas. Rencana Tuhan di atas rencana imam besar. Bahkan mulut imam besar pun dipakai oleh Tuhan. Dia mengatakan lebih baik satu orang binasa untuk semua orang. Itu adalah kalimat Tuhan yang dipinjamkan. Bahkan orang yang berbuat jahat dipakai oleh Tuhan. Raja Herodes punya rencana. Tuhan punya rencana lebih tinggi. Pilatus punya rencana. Tuhan punya rencana lebih tinggi. Saudara, Injil Yohanes mencatat di atas tulisan Yesus. Itu adalah biasanya alasan kenapa orang dihukum mati. Dan kalau di figura itu, di patung-patung, biasanya lukisannya, tulisannya INRI. Sebetulnya tulisannya itu 3 bahasa, saudara. Jadi plangnya itu besar dan bisa dibaca. Pakai bahasa Latin, pakai bahasa Ibrani atau Aramaik, saya lupa. Dan juga pakai bahasa Yunani. 3 bahasa, saudara. Jadi tulisannya panjang. Dan alasannya ini, saudara. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Lah, orang-orang ahli Taurat kan protes sama Pilatus. Loh, kok Yesus disalib alasannya karena dia raja orang Yahudi? Kan harusnya kamu tulis, Yesus orang Nazaret ngaku raja orang Yahudi. Lah kok sekarang alasannya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi? Artinya dia disalib karena dia raja dong. Pilatus, kamu ngantuk ya waktu tulis ya karena begadang. Pilatus gak ngomong, oh iya maklum lah, kurang kopi gitu. Sudah turunin, saya ganti. Yesus orang Nazaret, ngakunya raja orang Yahudi. Alkitab mencatat, Pilatus bilang, yang aku tulis memang tetap seperti itu, tertulislah. Saudara, Tuhan mau membongkar bobrok semua orang. Yesus mati tidak bersalah. Yesus mati alasannya jelas terpampang. Karena memang dia raja. Bukan ngaku raja, tapi dia adalah raja yang sejati. Untuk itu dia mati. Nah, saudara sekalian, maka ada rencana yang lebih besar. Bahkan tangan Pilatus pun diatur oleh Tuhan. Ada rencana di atas rencana. Saudara punya rencana atas hidupmu, tapi Tuhan punya rencana. Orang tuamu punya rencana atas hidupmu, tapi Tuhan punya rencana. Pasanganmu, papa mamamu punya rencana atas hidupmu, tetapi Tuhan punya rencana. Negara ini punya rencana akan engkau. Akan ada skenario perang, akan ada rencana besar. Negara kita juga akan berespon. Rencana, dan rencana. Dan banyak rencana itu juga bahkan bukan rencana yang baik. Banyak rencana adalah rencana yang jahat dan mengancam kita. Seperti Yesus di Taman Getsemane berhadapan dengan banyak rencana yang jahat. Tetapi saudara sekalian, Alkitab menjelaskan
Ada Tuhan yang punya rencana di atas semua rencana itu. Dan biarlah hati kita terfokus pada rencana itu. Karena Tuhan punya kehendak, punya rencana yang indah, melampaui semua rencana, bahkan rencana yang jahat. Siapa bisa melepaskan kita dari orang yang sudah memplot kita masuk dalam sebuah rencana yang jahat? Alkitab mencatat Tuhan adalah Tuhan yang bekerja dalam sejarah. Hari depan akan ada banyak kesulitan. Tetapi mari kita saling menolong satu dengan yang lain. Dan kita melihat ke arah Kristus sebagai warga kerajaan Allah, sebagai warga gereja. Kita waspada, tapi kita tidak gentar. Karena kita percaya akan ada rencana di atas rencana. Kita tidak menipu diri. Susah ya susah, jahat ya jahat, sulit ya sulit. Kita tidak hidup dalam ilusi. Kita tidak perlu menipu diri. Kesulitan memang harus dihadapi. Tetapi kenapa orang Kristen tidak pernah takut kesulitan dalam sepanjang sejarah? Karena dalam sepanjang sejarah Allah lebih besar dari kesulitan apapun. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara sekalian, Yesus ditangkap di malam hari, tetapi Yesus tidak terkejut, tidak surprise. Bahkan Yesus menunjukkan Dia mengontrol keadaan. Siapa yang kau cari? Yesus yang tanya, saudara. Orang kalau ngerebek kan, ayo kamu namanya siapa? Siapa namanya Yesus? Siapa namanya Yesus? Kan begitu, saudara. Masa ada grebek, siapa yang kamu cari? Siapa yang kamu cari? Gitu. Lah ini kok yang galak yang ditangkap, saudara. Iya kan? Kalau orang nangkap maling, saya kadang-kadang sering lihat, saudara, itu ada tim apa ngerebek maling gitu kan. Kamu siapa namanya siapa gitu kan ya? Ditangkap di piting gitu. Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret, akulah dia. Geblak, saudara. Itu menggunakan bentuk ego eimi. Itu adalah penyataan keilahian. Akulah dia. Jeleblap, jatuh, saudara. Ironi ya, saudara ya. Dia sudah menunjukkan keperkasaannya, tapi akulah dia. Tangkap. Tangkap saya, biarkan murid saya pergi. Karena memang Alkitab catat begitu, hanya aku, bukan muridku. Jadi di sini Yohanes memperlihatkan Yesus mengontrol keadaan tetapi menyerahkan dirinya. Beda dengan Petrus. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Petrus melawan. Di bagian Injil lain, saudara, dalam Injil Matius. Murid-murid itu diskusi sama Yesus. Guru, kita diserang nih, boleh pakai pedang tidak? Yesus belum jawab, cerak. Si Petrus sudah bacok. Ya, jadi ada murid yang masih diskusi, guru kita punya pedang nih, boleh lawan tidak? Cerak, sudah Petrus sudah tebas. Dan di Injil Yohanes dicatat yang ditebas namanya Malkus. Ini satu-satunya tempat dicatat yang nebas namanya Petrus, yang ditebas namanya Malkus, hamba imam. Jadi saudara sekalian, Malkus ini hamba imam besar yang berjumpa dengan imam besar yang asli. Mungkin dia pertama kali yang nangkep Yesus. Begitu nangkep, Petrus langsung cabut pedangnya, saudara, langsung tebas. Mungkin dia bukan hanya tebas telinga. Saudara tahu ya, tebas telinga itu susah loh, saudara. Jadi jangan bayangkan dia itu Musashi Miyamoto, saudara ya. Gitu kan ya. Wah, gitu kan ya. Itu terlalu komikal gitu ya. Jadi dia bukan Musashi Miyamoto. Kemungkinan dia tuh tukang ikan, saudara. Jadi mungkin dia seadanya kemampuannya itu. Dia tuh bacok, kenanya telinga. Ya, mungkin seperti itu. Telinganya putus. Yesus ambil pasang lagi, saudara. Plek kayak pasang Lego. Jadi Petrus, saudara, menebas telinga Malkus. Malkus itu namanya dicatat di Injil Yohanes. Biasanya kalau dicatat itu adalah kalau zaman sekarang orang menulis paper itu namanya footnote, saudara. Catatan kaki. Jadi misalnya saudara menulis karya ilmiah yang sekarang banyak palsunya itu karena AI gitu ya. Jadi hati-hati saudara ya, nulis paper pakai AI anak-anak saudara itu. Jadi ketika nulis gitu ya, lalu kemudian ada satu frase kutip dari siapa, itu harus dikasih catatan kaki. Jadi peneliti yang lain ketika membaca, oh saya kalau mau meneliti ini, saya harus lihat karyanya ini.
Dan seorang yang memberikan gagasan, dia tidak mencuri gagasan orang lain, saudara, melalui footnote itu. Nah, zaman Tuhan Yesus, ketika menulis Injil, ditulis Markus. Biasanya Markusnya itu hidup. Maksudnya, saya mau ngecek ini benar apa enggak. Carilah Markus. Yusuf Arimatea, cari tuh si Yusuf. Simon orang Kirene, anaknya ini dan ini. Anaknya tuh masih ada, bener gak papamu dulu disuruh manggul salib Yesus. Jadi itu semacam footnote. Jadi Markus kemungkinan adalah orang yang dikenal oleh jemaat saat itu dan orang yang bertobat. Jadi Yesus membawa telinganya pulih. Petrus merusak telinga dia. Kita melihat apa yang dikerjakan oleh Petrus bukan membela Yesus, tetapi menghancurkan kesaksian pelayanan. Dan Yesus mujizat pertama mengembalikan itu. Ironi saudara ya. Petrus cabut pedang kenapa sih? Bela Yesus. Saya menyelamatkan Yesus. Yesus turun ke dalam dunia mau mati untuk apa saudara? Mau menyelamatkan Petrus. Jadi Petrus sok mau menyelamatkan Yesus padahal Yesus sedang mau menyelamatkan Petrus. Kalimat ditutup dengan, bukankah aku harus minum cawan ini? Petrus, kamu gak ngerti-ngerti ya masalah cawan. Memang aku harus minum cawan ini, Petrus. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari perlawanan Petrus, saudara. Yang pertama, kesungguhan itu harus disertai pengertian. Petrus itu sungguh-sungguh. Ini kesimpulan orang-orang seperti Matthew Henry dan sebagainya, yang mengatakan Petrus itu menunjukkan semangat pelayanan, kesungguhan orang, kesetiaan orang, tapi tidak ada pengertian. Kan ada banyak orang mengatakan, jadi orang Kristen itu yang penting itu setia. Yang penting itu pelayanan. Sudah tidak terlalu banyak belajar lah. Apa tuh? Banyak belajar ini itu. Yang penting itu kamu tuh praktek. Kamu tuh setia, kamu tuh sungguh-sungguh. Saudara itu baik saudara. Kenapa di dalam GRI Patong mendidik kita ada seminar ini, ada pembinaan ini. Mesti baca buku literasinya, diberesin apa ini dan itu sebagainya. Karena kesetiaan saja tidak cukup saudara. Yang penting sungguh-sungguh, berikan hatimu. Betul. Lihatlah Markus, dia sungguh-sungguh melayani imam besar. Tapi imam besar yang salah. Sekarang Petrus sungguh-sungguh melayani. Militan, memberikan nyawa. Tapi ternyata saudara, dia tidak sedang melayani Yesus. Berapa banyak saudara orang memberikan hatinya. Tapi salah memberikan hati kepada yang tidak benar. Berapa banyak orang memberikan hidupnya, memberikan keluarganya, memberikan waktunya, memberikan uangnya, memberikan pikirannya, memberikan semuanya. Dan dia pikir sedang melayani Tuhan. Tetapi yang paling celaka, dia ada di tempat yang salah. Karena orang melayani tanpa pengertian, tanpa memahami kehendak Tuhan. Petrus, ini cawan yang harus kuminum. Jangan pernah kau singkirkan cawan ini. Berkali-kali Petrus mau menyingkirkan Yesus dari salib. Dia tidak memahami bahwa Yesus memang harus naik ke atas kayu salib. Saudara sekalian, Petrus meskipun baik, tetapi dia tidak memahami rencana Tuhan. Saudara sekalian, berapa kali murid-murid diingatkan? Paling tidak saudara, dalam Injil Matius saja. Kalau kita lihat Injil Matius. Pertama kali Matius 16. Matius pasal 16, ketika Yesus di Kaisarea Filipi, di situ Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, Yesus mengatakan, Simon bin Yunus, bukan manusia yang mengatakan itu, melainkan Bapakku di surga yang menyatakan hal itu kepadamu. Nah, ini berbicara bahwa hikmat kita mengenai sang anak adalah anugerah dari Bapa melalui Roh Kudus. Kalau kita mau memahami kebenaran-kebenaran Injil, itu bukan karena kehebatan kita. Kalau kita bisa memahami siapa Kristus, di situ Yesus membukakan. Ada terang ilahi. Dalam bahasa Latin itu ada lumen, ada iluminasi, ada terang yang diberikan di dalam hati melalui pekerjaan Roh Kudus. Itu sebab kita mendoakan, Tuhan tolong supaya orang-orang yang saya beritakan Injil, supaya anak-anak saya, supaya keluarga saya, Tuhan berikan lumen dalam hatinya. Tuhan berikan terang supaya dia bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Petrus, bukan manusia. Bukan karena kamu mengambil kesimpulan deduktif. Bukan karena kamu cerdas. Tapi karena Bapakku menganugerahkan itu kepadamu. Wah, mungkin
Petrus penuh sukacita. Lalu Yesus melanjutkan. Nah, Mesias itu yang Petrus bilang, itu akan naik ke atas kayu salib, akan menderita, akan disesah. Wah, Petrus dengan dramatis, saudara. Tidak, sekali-kali. Kubiarkan hal itu, ya. Gagah sekali. Saya akan membelamu. Langsung Yesus bilang, setan, enyahlah kamu. Wah, kaget, saudara. Karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Menakutkan, saudara ya. Baru saja dapat terang, detik berikutnya sudah tidak memikirkan pekerjaan Allah, dipakai oleh setan. Saudara sekalian, di situ Yesus menjelaskan, kamu tahu tidak? Di dalam kitab suci, Mesias itu harus dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Di sini kita melihat Petrus, konsep Mesiasnya sudah dirusak oleh teologi sukses mesianik waktu itu. Sebagaimana zaman sekarang kekristenan sudah dikotori oleh berbagai macam ajaran-ajaran yang bersifat kemudahan. Demikian juga pada waktu dulu, saudara-saudara sekalian, orang-orang selot yang percaya bahwa Mesias itu adalah Mesias yang akan menang secara militer. Seperti zaman sekarang Yesus yang dikemas sebagai jin dalam botol, mesin ATM, kakek yang baik, murah senyum, yang tidak pernah menegur, tidak pernah menuntut, yang tidak pernah meminta kita untuk memahami kehendaknya. Saudara sekalian, yang kedua, dalam Matius 17, Yesus mengingatkan lagi, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata pada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. 2 kali dikasih tahu, saudara ya. 2 kali dikasih tahu. Yang ketiga kali, Matius 20 ayat 18, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli Taurat. Lebih spesifik, saudara. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Yuk kita pergi ke sana yuk, nanti aku akan dijatuhi hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Spesifik. Pasal 26 yang keempat, ayat 2. 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus ngomong, 2 hari lagi aku naik kayu salib. Tidak, loh selalu begitu, saudara. Ini murid-murid ya, paling tidak dalam Injil Matius, belum di bagian yang lain, saudara. 4 kali murid dikasih tahu, aku akan naik kayu salib. Tidak, dan tidak. Saudara, jangan kira ketika firman diberitakan, kita langsung mengatakan ya dan amin. Yesus kasih tahu murid-muridnya, akan seperti ini. Tidak, inilah pergumulan dalam hati manusia. Saudara sekalian, kirain ketika orang tua bilang, aku udah kasih nasihat sama anakku. Guru sekolah minggu pikir, aku sudah khotbah sama anak-anak sekolah mingguku. Kenapa kamu tidak bertobat? Saudara, pergumulannya itu keras luar biasa. 4 kali Yesus Kristus sendiri mengajar murid-muridnya. 2 hari lagi aku akan naik kayu salib. Tetap tidak bisa percaya, saudara. Apa yang kita butuhkan, saudara? Pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Saudara, pendidikan itu penting. Pendidikan itu terbatas. Pergaulan itu penting. Pergaulan yang sehat itu terbatas. Kita betul-betul butuh anugerah Tuhan. Untuk hal yang paling sederhana sekalipun. Memahami apa yang Tuhan katakan. 4 kali Yesus berkata. Dan Petrus tetap tidak bisa memahaminya. Sampai nanti anugerah Tuhan turun melalui Roh Kudus. Di situ mereka dicelikkan. Dikatakan mereka sekarang mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Saudara, apakah saudara sudah mengenal Kristus sang juru selamat? Apakah saudara bertumbuh dalam pengenalan akan Dia? Maka doa Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 9 adalah, dia berdoa supaya kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kalau kita mau sukses dalam hidup, hal yang paling penting adalah mengerti kehendak Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan bagi saya. Dan untuk itu kita perlu hikmat, kita perlu pengertian. Dan itulah yang kita minta dalam doa kita. Minta kita dicukupi, boleh.
Minta kita mempunyai hidup yang baik, boleh. Minta relasi yang baik, boleh. Minta bisa bermakna, boleh. Tetapi yang paling penting, Paulus mengajarkan, berdoalah supaya engkau mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Apa gunanya kita punya banyak, tetapi kita meleset dari arah hidup kita? Apa gunanya kita mempunyai dan memiliki begitu banyak, dan kita memiliki kesejahteraan, tetapi hidup kita tidak bermakna? Saya ingin hidup tenang, banyak sapi hidupnya tenang, saudara. Apa kita mirip dengan sapi? Banyak ikan hidupnya tenang. Ya kan? Tenang, itu kan saudara itu di akuarium. Paling ketakutan gini-gini. Udah tenang lagi ya. Saudara, ikan hidup tenang, ikan tuh, ikan ya. Ya, ikan hidupnya tenang ya. Tahu-tahu mati gitu ya, ditinggal pergi pemiliknya liburan pulang kampung gitu ya. Ya sudah kan hidup tenang ya. Ikan juga bisa hidup tenang gitu kan ya. Sapi juga bisa hidup tenang, siapa juga bisa hidup tenang gitu. Masa kita mau hidup tenang saja dalam dunia, saudara? Kita mau hidup menggenapkan tugas Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk itu kita perlu memahami kehendak Tuhan. Petrus ironinya merasa berjuang bagi Tuhan, padahal sedang melawan kehendak Tuhan. Maka banyak teolog mengatakan Petrus itu agenda manusia lawan agenda Tuhan. Saudara, Calvin mengingatkan, jangan cuman giat, kita harus giat dengan firman Tuhan, mengikuti agenda Tuhan. Yang kedua yang kita belajar dari perlawanan Petrus, saudara, pelayanan itu adalah ucapan syukur. Jangan kita melayani sebagai sebuah bentuk penebusan diri. Saudara sekalian, dicatat sebelumnya di bagian Injil yang lain, murid-murid tertidur karena sedih. Dan di situ mereka tidak bisa berjaga-jaga dengan Yesus. Yesus minta mereka jaga, lalu tidur. Ketiduran tiba-tiba muncul musuh. Walah, gara-gara aku tidak jaga-jaga tiba-tiba muncul musuh. Guilty feeling. Sekarang saya pasang badan, saya melayani untuk menebus rasa bersalah saya, untuk menebus inkompetensi saya, harga diri saya, tujuan saya. Sekarang saya melayani Tuhan. Dan Tuhan mengatakan tidak perlu semuanya itu. Pelayanan itu, saudara, muncul dari buah rasa syukur. Maka kalau saudara sudah menerima cinta Tuhan, maka cinta itu penuh dalam hati saudara. Saudara melayani. Minggu lalu saya berkhotbah di Surabaya mengenai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu, saudara, ketika dia sedang melayani, tiba-tiba murid-muridnya datang, bilang, "Guru, itu yang kau baptis," yaitu Yesus. "Sekarang baptis di seberang, muridnya lebih banyak." Kemudian Yohanes Pembaptis gak mengatakan, "Apa lebih banyak si junior itu," gitu. Gak tahu diri, dia gede karena aku tahu, ya kan, gitu. "Ya guru," dah begitu, saudara. Yohanes bilang, "Tidak ada satu orang pun ya yang bisa mengambil sesuatu bagi dirinya kalau nggak ditetapkan dari atas." Maksudnya Yohanes mau mengatakan, aku kayak begini ya karena aku dipanggil oleh Tuhan begini. Dia seperti itu ya, itu berkatnya dia. Emang kenapa? Saudara, Yohanes melayani bukan karena dia guilty loh, saudara. Atau karena dia punya ambisi tertentu. Loh ya, kok di sini aku kurang dihormati? Gitu ya, kamu sekarang sudah ikut dia ya, nggak hormat sama aku ya. Kalau gitu aku melayani di sebelah deh. Di sebelah aku dihormati, aku pelayanan di sini. Celaka, saudara. Yohanes nggak begitu. Dia cuma bilang, sekarang lampu sorotnya ganti ke sana ya. Ya sudah. Karena aku memang cuma basement. Aku ini cuma sahabat mempelai pria. Dan aturan basement, saudara, jangan merebut panggung, ya kan? Nggak ada kan, saudara, yang basement datang, lihat sini ya, ya, lihat sini ya, gitu. Jangan dia, ya, lihat saya. Nggak ada, saudara. Basement itu arahkan kepada mempelai prianya. Sahabat mempelai pria itu bukan yang nomor satu. Dia tidak boleh merebut perhatian. Nah, jadi Yohanes Pembaptis itu, saudara, mengajarkan saya itu berbahagia kalau saya ada di dekat mempelai pria. Saya kalau ada di dekat Yesus, hati saya itu tenang. Itulah sukacita saya dalam pelayanan. Maka dia sukacita, saudara. Diberkati ketika dia menanjak begitu pesat. Saudara bayangkanlah,
Kalau saudara melayani jadi Yohanes Pembaptis. Cepat sekali menanjak, langsung semua orang ikut dia. Tiba-tiba saat tertentu Yesus mengatakan stop, saya mau tampil. Langsung dia decline pelayanannya, langsung hilang saudara. Kalau saudara jadi dia perasaannya kayak gimana? Berakhir di mana? Di penjara. Sudah gitu nggak dijenguk pula sama Yesus. Saudara masih lihat ya, dia bergumul juga ya, ada momen di mana dia bergumul. Tapi Yesus mengatakan ini orang besar. Saudara, kita perlu mempersiapkan hati. Kalau sukses, jangan sombong. Itu nasihat dari banyak orang. Tapi ada kalimat kedua yang kita sering lupa. Kalau decline, jangan pahit. Manusia itu tidak ada yang selamanya pelayanannya terus ke atas. Ada masanya, orang juga di dalam kehendak Tuhan, ada saatnya turun. Kadang saudara kita melayani ya saudara. Kita tuh jadi penatua, jadi apa aktif. Tiba-tiba muncul anak muda yang lebih aktif dari kita. Saya kasih contoh saudara ya. Seorang namanya Pak Ardi. Semoga tidak ada ya. Jikalau ada nama yang sama ini semata-mata hanya fiksi gitu ya. Pak Ardi ini musisi saudara. Dia pergi ke satu gereja kecil di kota kecil. Dan segera dia ini kan memang pintar main piano. Biasanya tidak ada pianis di situ. Tiba-tiba kedatangan Pak Ardi. Oh Pak Ardi selalu main, hampir setiap minggu. Ya, minggu ini Pak Ardi, minggu kedua Pak Ardi, kebaktian 1 Pak Ardi, kebaktian 2 Pak Ardi, pemuda Pak Ardi, remaja Pak Ardi, kedukaan Pak Ardi, perwilayah Pak Ardi, wanita Pak Ardi, lansia Pak Ardi terus. Paduan suara Pak Ardi, dia udah hampir mau mati. Saudara. Terus dia berdoa, Tuhan tolong saya sudah hampir kayak begini, Tuhan udah mau pingsan. Tuhan dengar doa Pak Ardi, dia kirim Bu Lisa. Bu Lisa lulusan Jerman saudara. Main pianonya jauh lebih bagus, kelasnya beda sama Pak Ardi. Sejak Bu Lisa, sekarang jadwalnya dibagi 2. Oh Pak Ardi sukacita, terima kasih Tuhan. Itu bulan pertama saudara. Bulan kedua dia mulai melihat, jemaat tampaknya selera musiknya meningkat gara-gara Bu Lisa. Dulu kalau habis kebaktian, thank you Pak Ardi, luar biasa suasananya, sekarang berbeda ibadah. Sekarang, thank you Pak Ardi, loh kok beda ya? Bu Lisa, thank you, loh kok begitu ya? Mau marah, memang Bu Lisanya juga jago. Gimana ya, memang aku panggilannya bukan sekolah di Jerman, aku ini memang juga pengusaha yang hobi main musik. Si Bu Lisa memang musisi, ya mau dikejar jungkir balik kayak apa dia tetap jago. Tapi mau gimana, ini kayaknya nih gara-gara jemaat yang tidak tahu terima kasih nih ya, dulu saya bantuin sebulan. Sekarang Bu Lisa datang kayak begini. Pelan-pelan dia mulai gosipin, Bu Lisa mah main apa gini, keluarganya enggak beres lah gini, mulai saudara ya. Cari-cari, itu anaknya yang kedua tuh kemarin buang angin sembarangan ya apa gitu. Oh cari-cari gitu ya, enggak sopan gitu. Pak Ardi kehilangan sukacita dalam pelayanan. Bukankah dia main piano karena dia mencintai Tuhan, mencintai musik, dan dia mau main karena dia memang suka. Dan dia betul-betul mau bersyukur. Karena itulah memang pelayanan, bukan? Kita bersyukur sama Tuhan, namanya ucapan syukur itu rela dan sukacita. Tapi ketika bergeser kepada apresiasi, geser dikit, jatuhnya pahit. Bayangkan Pak Ardi yang thank you ya Tuhan sudah kasih bukan hanya orang yang di bawah saya, kasih orang yang lebih jago. Tuhan mengasihi jemaat ini. Dan dia tetap melayani karena dia tidak mau diadu sama siapapun. Dia bisa bersuka, ini berarti naik kelas rohaninya. Bersuka melihat ada orang seperti Bu Lisa yang jauh lebih baik dari dia. Ini hati Yohanes Pembaptis, ini hati Yesus saudara. Pelayanan itu untuk bersyukur. Nah Petrus sudah melayani karena saya mau membela, saya mau ini, saya mau itu. Dendam, pride, ambisi, semuanya jadi satu. Ambisi kalau ambisi untuk Tuhan ya boleh saja saudara. Celakanya kan kadang-kadang kita susah membedakan ambisi untuk Tuhan atau ambisi untuk diri. Saudara sekalian, Petrus tidak menegakkan keadilan. Petrus malah menambah dosa di dalam pelayanannya dia. Amarah, kegeraman, perasaan bersalah, usaha mau membela Tuhan masuk
Dan dia mengatakan, saya melayani Yesus. Saudara-saudara sekalian, dampak kerusakan Petrus tidak main-main. Yohanes mengatakan Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat celah, yang disalib. Tapi kalau Malkus tidak disembuhkan, orang punya alasan, yaitu kamu adalah tukang makar. Kamu berontak. Jadi pelayanan Petrus malah akan menyusahkan dan menghancurkan rencana yang baik itu. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Maka diambil langsung pasang. Dan dengan demikian, Petrus dan teman-teman tidak menjadi target balas dendam tentara Romawi. Petrus yang pakai pedang akan binasa dengan pedang dalam bagian yang lain. Maka saudara sekalian, bagian yang terakhir, Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Luther memakai bagian ini untuk membahas doktrin dua kerajaan yang kita sudah pelajari di Speak. Kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan dunia. Sarungkan pedangmu Petrus, jangan pakai agenda dunia untuk melayani di kerajaan Allah. Negara memegang pedang, tetapi gereja tidak memegang pedang. Kita tidak pakai kekerasan, tidak pakai pedang-pedang yang tidak perlu. Kalau engkau mau berperang di dalam kerajaan Allah, engkau harus pakai senjata Allah dan bukan senjata manusia. Dalam Alkitab, senjata-senjata yang dicatat tampaknya bukan senjata. Ali-ali Daud itu bukan senjata yang cukup pantas menghadapi baju sirah dan tombak yang berat dari Goliat. Yang disebut dengan tongkat Samgar, tongkat gembala, bukan senjata untuk mengalahkan bangsa Filistin. Tapi dengan tongkat gembala, Samgar membunuh 600 orang Filistin. Buyung dan serunai adalah senjata yang dipakai untuk menghancurkan 150.000 tentara Midian yang diberikan oleh Tuhan kepada Gideon. Itu bukan senjata, saudara. Itu hal-hal yang sama sekali berbeda dengan apa yang di dunia punya. Punya Raptor, punya M16, punya Black Hawk, punya USS Abraham Lincoln, ya, punya Yamato zaman dulu gitu ya. Lalu punya kapal selam canggih, pembom steel, lalu kemudian juga mempunyai nuklir dan sebagainya. Itu senjata-senjata dunia yang menakutkan, saudara. Tetapi Tuhan berperang dengan senjata yang sama sekali tidak layak disebut senjata. Kalau saudara mendengar perang kok pakai buyung, zaman sekarang gini, perang kok pakai doa dan ketaatan. Tidak bakal menang kamu. Doa, keteladanan, ketaatan, senjata apa itu? Come on man, ini abad 21, abad AI. Masih pakai doa dan ketaatan. Saudara-saudara sekalian, yang mau berperang dalam kerajaan Allah harus pakai senjatanya Allah. Kasih, ketaatan, doa, firman, pedang roh. Itulah senjata kita. Sarungkan pedangmu bukan berarti kita tidak berperang. Sarungkan pedangmu Petrus, karena peperangan kita beda. Saya akan naik kayu salib, saya akan perang, tapi bukan perang pakai pedang itu. Sarungkan, cabut pedang roh. Sarungkan pedang yang lain. Oh Tuhan, aku punya pedang kemarahan. Sarungkan Petrus. Barang siapa pakai kemarahan untuk melayani aku, dia akan mati dalam kemarahan dia. Saya punya pedang rasa bersalah. Sarungkan Petrus. Orang menginjili, saudara, itu karena cinta kasih. Bukan sekedar karena tidak enak sama teman. Mau berapa lama saudara perasaan tidak enak sama teman. Tapi ketika saudara mengatakan, Tuhan saya bersyukur, cinta kasih-Mu besar. Injil harus disampaikan pada seluruh dunia. Saudara akan punya kekuatan. Pedang ambisi, pedang kebanggaan pribadi, pedang harga diri, pedang lidah yang tajam, sarungkan semuanya itu. Karena pedang-pedang yang liar itu hanya akan membuat telinga orang lain terbelah, membuat telinga orang lain tertutup. Tetapi pedang roh dari Yesus menyembuhkan telinga yang terluka, menyiapkan orang untuk mendengar Injil. Zaman dulu dalam sejarah, gereja memakai kekerasan untuk memberitakan kerajaan Allah. Mungkin zaman sekarang kita sudah melihat
hal itu makin jarang, saudara. Jarang kita melihat orang pakai kekerasan. Tetapi sebaliknya, sarungkan pedangmu. Gereja zaman sekarang tidak mau perang. Dan orang dinabobokkan dengan berbagai macam hal yang bukan menetak telinga, tetapi memanjakan telinga. Dua-dua tidak akan membangun, saudara. Sarungkan pedangmu, bukan berarti tidak berperang. Sarungkan pedangmu, cabut pedang roh, ketaatan, doa. Itulah senjata kita menghadapi hari depan. Kerajaan Allah dibangun oleh karena orang yang menabur benih. Karena orang yang melakukan Injil dalam dunia ini. Pedang Petrus tidak akan pernah menang. Tetapi nanti di Jumat Agung kita akan melihat kemenangan Kristus. Dan kita bersama-sama akan menyaksikan pada dunia. Kami sekelompok orang yang tidak mau taat padamu dunia. Ketika engkau pakai segala sesuatu yang mengancam kami, di sini kami berdiri. Kami makan bersama dengan Raja kami. Dan kami mau menyatakan kami beda dengan dunia. Kami tidak mau taat. Kami taat pada Raja kami. Senjata kami bukan senjata yang menakutkan kamu. Tetapi senjata yang paling ampuh dalam dunia. Yaitu firman, cinta kasih, pengorbanan, pikul salib. Kita berdoa untuk kebangunan rohani. Dan bagaimana kebangunan rohani terjadi? Yesus naik kayu salib. Kalau gereja GRI berdoa bagi kebangunan rohani. Kalau kita betul-betul rindu akan kebangunan rohani. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga rindu meneladani Kristus? Kalau tidak ada martir, bagaimana ada kebangunan rohani? Yesus memberikan kebangunan rohani karena dia siap untuk melayani, memberikan hidupnya. Mari kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Menyambut Jumat Agung nanti, Tuhan, bukan dengan caraku, bukan dengan pedangku, tapi dengan pedang kebenaran dari-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengingat akan peristiwa di Getsemani. Petrus yang demikian bersemangat, demikian berapi-api, demikian seolah berani berkorban, tetapi tanpa pengertian. Kami sudah diingatkan oleh para leluhur kami, orang-orang seperti Luther, Calvin, para Puritan yang mengingatkan bahaya akan kesungguhan tanpa pemahaman. Tolong kami berdoa seperti Paulus, terus memohon diberikan anugerah oleh Roh untuk boleh memahami kebenaran-Mu. Berkali-kali Yesus berkhotbah tetapi murid-murid tidak bisa memahami kebenaran yang demikian kelihatan sederhana. Demikian kami juga tahu ya Tuhan, jikalau Tuhan tidak beranugerah, kami tidak akan memahami meskipun berulang kali dinyatakan pada kami. Beranugerahlah ya Tuhan, dan persiapkan hati kami untuk makin bersyukur dalam menyambut peringatan kematian dan kebangkitan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.